Perkenalkan, nama aku Desi Aisyaraniasan. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi S1. Di sini aku mau menjelaskan materi tentang model-model komunikasi dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Model komunikasi adalah representasi sederhana dari proses komunikasi yang kompleks. Model ini membantu menjelaskan fenomena komunikasi dan hubungan antara komponen-komponennya. Menurut para ahli, model komunikasi dapat berupa representasi visual, simbolik, atau deskripsi ideal tentang proses komunikasi. Model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan antara komponen-komponen komunikasi. Ada dua ahli, Serrano dan Mortensen, menyatakan bahwa model komunikasi adalah deskripsi ideal tentang apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi, mempresentasikan ciri-ciri penting, dan menghilangkan rincian yang tidak perlu. Sementara B. Aubrey Fisher mendefinisikan model sebagai analogi yang mengabstraksikan unsur-unsur penting dari fenomena. Model juga dapat membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan seperti yang dikatakan Warner J. Severin dan James Wetankar Jr. Model memiliki 4 fungsi menurut Deutsch. 1. Ada mengorganisasikan data dan hubungan. Yang kedua, ada heuristik atau menunjukkan fakta dan metode baru. Yang ketiga, ada prediktif atau memungkinkan peramalan. Yang keempat, ada mengukur fenomena. Model komunikasi dibagi menjadi 3 model dasar. Yang satu ada komunikasi sebagai tindakan satu arah atau linear atau mekanistik. Yang kedua ada komunikasi sebagai interaksi, dan yang ketiga ada komunikasi sebagai transaksi. Nah, model tindakan satu arah adalah komunikasi searah dari pengirim pesan kepada penerima pesan, baik secara langsung maupun melalui media. Komunikasi sebagai interaksi adalah model komunikasi yang terjadi untuk tujuan saling mempengaruhi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Dalam model ini, penerima pesan dalam memberikan umpan balik atau feedback kepada pengirim pesan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih efektif. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses dinamis yang melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Komunikasi sebagai interaksi melibatkan proses komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan dengan umpan balik sebagai elemen penting. Model interaksional yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 menekankan bahwa komunikasi berlangsung dua arah dan melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Dalam model ini, sumber dan penerima memiliki kedudukan yang sederajat, dan umpan balik memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Namun, model interaksi masih memiliki keterbatasan karena tidak semua respon penerima dapat dianggap sebagai umpan balik. Komunikasi sebagai transaksi menurut Robert Craig dan Karen Rasmussen adalah proses interaksi antara manusia yang timbal balik dan simultan bertujuan untuk menciptakan makna bersama. Komunikasi sebagai transaksi memiliki sifat-sifat. Pertama, ada proses yang dibentuk oleh pengalaman dan bukan mekanistik. Yang kedua, ada analisis holistik, keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya. Yang ketiga, ada ketidakpastian. Manusia memiliki kebebasan dalam memilih. Yang keempat, ada definisi sebagai konsep yang terbuka. Dalam komunikasi transaksional, setiap orang dapat mengirimkan pesan nonverbal dan menafsirkan perilaku nonverbal orang lain. Komunikasi terjadi tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui perilaku dan tindakan. Bahkan, diam dan mengabaikan dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi. Definisi komunikasi dari beberapa ahli menekankan bahwa komunikasi adalah proses dinamis yang melibatkan pertukaran makna, informasi, dan gagasan antara individu atau kelompok.
Beberapa definisi yang disebutkan antara lain ada komunikasi adalah usaha untuk memperoleh makna, itu dari John R. Weinberg dan William W. Wilmot. Lalu ada komunikasi adalah proses memahami dan berbagai makna, The Judy J. Pearson dan Paul Allen Nelson. Stuart L. Tubbs dan Sylvia Moss menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Selain itu, terdapat beberapa model komunikasi yang dibahas, yaitu ada model S-R, stimulus response. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sederhana. Yang kedua ada model Scrum. Model ini menekankan bahwa komunikasi melibatkan proses penyandian, penafsiran, dan pengiriman sinyal antara sumber dan sasaran. Scrum juga menekankan pentingnya kesamaan dalam bidang pengalaman antara sumber dan sasaran dalam proses komunikasi. Model Scrum juga mengidentifikasikan 3 unsur penting dalam komunikasi, yaitu ada source, sumber, message atau pesan, dan destination atau sasaran. Komunikasi dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun non-verbal, dan dapat melibatkan individu atau kelompok. Ada dua model komunikasi, yaitu ada model NeoCom atau model ABX atau simetri, yaitu model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang melibatkan seseorang A yang menyampaikan informasi kepada orang lain atau itu B tentang sesuatu X, dan model ini mengasumsikan bahwa orientasi A terhadap B dan X saling bergantung dan membentuk suatu sistem yang terdiri dari 4 orientasi. Yang kedua ada model Wesley dan McLean. Model ini mencakup komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa, serta memasukkan umpan balik sebagai bagian integral dari proses komunikasi. Model ini menambahkan peran C di antara A dan B, serta menyediakan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Model Wesley dan McLean menjelaskan perbedaan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa, terutama dalam hal umpan balik. Dalam komunikasi antar pribadi, umpan balik bersifat segera dan langsung, sedangkan dalam komunikasi massa, umpan balik bersifat tertunda atau minimal. Model ini juga mengidentifikasikan 5 unsur komunikasi. Objek. Yang pertama ada objek orientasi, yaitu X. Yang kedua ada sumber A, yaitu ada sumber atau A. Yang ketiga ada pesan, itu X. Dan 4 penerima. Si penerima itu B, dan kelima ada umpan balik, BA. Nah, dalam komunikasi massa, umpan balik dapat mengalir dari 3 arah. Yang pertama dari penerima ke penjaga gerbang, yang kedua dari penerima ke sumber media massa, dan yang ketiga dari pemimpin pendapat atau opinion leader ke sumber media massa. Model Gardner adalah perluasan dari model Laswell yang menjelaskan proses komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, seseorang atau sumber komunikator mempersepsi suatu kejadian E. Yang kedua, sumber membuat pernyataan mengenai peristiwa S atau E. Yang ketiga, pernyataan tersebut diubah menjadi sinyal SSE yang dikirimkan melalui saluran atau media. Yang keempat, sinyal tersebut dapat terganggu dan diterima oleh sasaran, destination sebagai SSSE. Lalu model ini menunjukkan bahwa komunikasi melibatkan proses persepsi, pengiriman dan penerimaan pesan, serta kemungkinan gangguan dalam transmisi pesan. Gardner juga membedakan antara peran manusia M dan alat mekanis M- dalam urutan komunikasi. Cukup sekian penjelasan dari model-model komunikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.